perkantoran, kemudian bangunan-bangunan lainnya itu mempunyai karakteristik yang sangat berbeda, sehingga perlakuan bagaimana kita menerapkan utilitasnya juga itu sebenarnya nanti ada lebih spesifik lagi gitu ya. Untuk utilitas bangunan rumah sakit lebih spesifik lagi, untuk utilitas bangunan perkantoran, pabrik, dan lain-lain itu lebih spesifikasi lagi. Nah, yang saya share hari ini atau kita diskusikan hari ini adalah masih bersifat general gitu ya. Jadi bagaimana utilitas itu diterapkan pada sebuah bangunan, kemudian apa saja alat-alat utilitasnya. Jadi nanti kalau ingin lebih spesifik itu ketemunya nanti di mata kuliah begitu. Saya share screen-nya. Oke, sudah nampak ya? Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Siap. Sudah, Pak. Oke. Pengertian utilitas bangunan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk tercapainya unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, komunikasi, dan mobilitas dalam sebuah bangunan. Jadi, pada saat kita berada di sebuah bangunan, apabila kita merasa nyaman dengan pengkondisian udara, dengan pencahayaan, nanti kita bahas pencahayaan itu ada pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Kemudian pada saat kita membutuhkan air tidak susah gitu dalam bangunan tersebut. Kemudian setelah air tersebut dipakai, kemudian mau dibuang kemana gitu. Jadi pada saat kita kebutuhan kita di sebuah bangunan yang saya sebutkan tadi, cahaya, sirkulasi udara, dan lain-lain, kita terasa nyaman, berarti utilitas tersebut sudah benar-benar bisa diterapkan, sudah benar-benar terasa diterapkan pada bangunan tersebut. Terkadang kita apabila berada di sebuah bangunan ada perasaan tidak nyaman karena pengkondisian udara yang terlalu panas, kemudian terkadang juga sebaliknya penggunaan AC yang terlalu dingin gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan dalam penerapan utilitas pada bangunan. Jadi kalau saya biasa menyebutnya utilitas bangunan adalah apa? Utilitas bangunan itu yang memperhatikan kenyamanan gitu, kenyamanan di bangunan tersebut. Jadi secara umum utilitas bangunan dapat didefinisikan sebagai suatu kelengkapan yang melengkapi bangunan untuk menunjang segala aktivitas, baik di dalam maupun di luar bangunan. Jadi tidak hanya dalam bangunan, luar bangunan pun diperhatikan. Sekali lagi saya sebutkan bahwa yang saya share ini sifatnya masih umum, karena setiap bangunan nanti mempunyai karakteristik yang berbeda bagaimana penerapan utilitas pada bangunan tersebut. Ya. Oke, ini ada beberapa jenis utilitas bangunan yang yang ada. Yang pertama adalah sistem perpipaan dan sanitasi, kemudian sistem pencegahan kebakaran, sistem udara, sistem pencahayaan, ada sistem komunikasi, sistem keamanan dan CCTV, kemudian sistem penangkal petir, sistem suara, sistem transportasi bangunan, kemudian sistem pembuangan limbah, dan yang terakhir sistem kebersihan luar gedung. Sebenarnya masih banyak lagi ya, nanti ada kalau di mata kuliah itu akan lebih lengkap lagi. Nah, kenapa dari 11 item ini harus kita ketahui? Terkadang kita merasakan pada saat kita masuk ke sebuah bangunan, misalkan bangunan-bangunan gedung,
hotel atau perkantoran gitu. Kita tidak terlalu memperhatikan pada saat bagaimana jalur-jalur pipa itu direncanakan, kemudian jalur untuk elektrikal direncanakan, kemudian pencegah kebakaran direncanakan, gitu ya. Yang paling jelas biasanya jalur-jalur utilitas ini apabila kita memasuki bangunan mal, terutama di tempat parkir. Kalau ada mall, ada tempat parkirnya yang berapa lantai, itu kita akan melihat jalur-jalur utilitas. Jalur-jalur utilitas di bawah lantai biasanya. Kalau di dalam ruangan, biasanya dia di jalur-jalur tersebut ditutup ditutup dengan plafon sehingga tidak terlihat. Kita hanya melihatnya plafon saja lurus gitu ya. Kalau saya bilang plafon, ngerti ya bahasanya ya? Halo? Ngerti, Pak. Ngerti, Ngerti ya? Pak. Ngerti. Oke. Internet, sedikitnya lamun kalau bahasa kita internet gitu ya. Nah, di dalam ruangan biasanya jalur-jalur tersebut disembunyikan, tidak terlihat secara jelas, tetapi di beberapa area tertentu, misalkan di parkiran, kalau masuk bangunan-bangunan mal itu kita suka melihat ada pipa yang berwarna merah, ada pipa pembuangan, gitu. Kemudian ada hidran segala macam banyak. Nah itu alat-alat utilitas yang diterapkan di bangunan tersebut. Nah, kita terkadang tidak menyadari bahwa hal itu diatur, direncanakan, kemudian diterapkan untuk kenyamanan bangunan. Gitu. Saya dulu juga seperti itu pada saat belum tahu apa itu utilitas bangunan, tepatnya sebelum kuliah lah. Masuk ke mall itu ya hanya melihat saja, oh ini pipa gitu kan. Ternyata setelah dipelajari banyak sekali manfaatnya, bagaimana sekarang sudah mulai terpikir ya bagaimana ini merencanakannya, bagaimana penempatannya dalam denah gitu. Nah, kita di teknik sipil itu harus tahu seperti itu, jangan sampai kita melaksanakan pekerjaan utilitas tetapi karena tidak direncanakan sehingga di lapangan kita melakukan pembongkaran lagi. Nah, itu akibatnya adalah pada saat kita melakukan hal seperti itu, akibatnya adalah keterlambatan pekerjaan, kemudian berapa material yang terbuang, gitu, sehingga pekerjaan tersebut akhirnya tidak efektif karena di pekerjaan sebelumnya kita sudah mengeluarkan biaya dan material, gitu. Jadi benar-benar bahwa utilitas bangunan ini harus kita rencanakan terlebih dahulu. Baik, akan kita bahas satu persatu dari 11 item ini. Yang pertama, sistem perpipaan dan sanitasi. Saya biasanya menyebutnya plumbing ya. Ini merupakan suatu sistem penyediaan atau buangan air. Jadi air yang disediakan atau pembuangan air yang ke tempat yang diinginkan tanpa adanya gangguan dan kontaminasi pada daerah yang dilaluinya serta dapat memenuhi kebutuhan penghuninya. Jadi secara garis besarnya bagaimana kita mengatur air yang masuk. Kemudian bagaimana kita mengatur air yang keluar. Air yang masuk berarti adalah air bersih, air yang keluar berarti air kotor. Air kotor juga nanti dibagi menjadi dua, ada air kotor tanpa tanpa material, ada air kotor yang di dalamnya terdapat material. Gitu ya. Kalau misalkan di rumah sendiri air kotor dari wastafel itu kan digunakan hanya untuk mencuci tangan ya. Itu air kotor yang tanpa material. Tetapi pada saat air tersebut sumbernya dari kloset, itu air kotor yang di dalamnya terdapat material. Bagaimana kita mengatur pemipaannya, bagaimana kita mengatur derajat kemiringannya, itu nanti pembahasannya akan lebih detail di
di pertemuan perkuliahan. Kalau di sini saya hanya memaparkan secara gambaran umum saja. Nah, ini seperti ini. Ini saya sederhana saja. Bagaimana kita merencanakan sistem perpipaan dan sanitasi. Oke. Sumber air ada 2. Ya, pertama ada dari jaringan PDAM, kemudian dari sumur. Dari sumur. Nah, kita bahas yang dari jaringan meteran PDAM dulu. Begitu dari dari meteran PDAM masuk, di sini meteran ini ada ada bukan indikator ya, ada angkanya, berapa kubik air yang masuk. Kemudian pada saat kita buka keran biasanya si alatnya itu berputar gitu. Nah, dari meteran air ini ada groundwater, jadi ada penampung air dulu. Penampung air dulu masuk ke sini. Nah, biasanya pada saat masuk ke sini, kalau saya biasanya menggunakan pada saat air ini masuk ke sini, di sini ada alat semacam bola begitu ya. Nah, begitu di sini kerannya. Di sini kerannya. Kalau elevasi air ini naik, kerannya akan otomatis menutup. Tapi kalau elevasi air ada di bawahnya, keran ini akan terbuka sehingga kita tidak perlu memutar atau menutup di meteran air di sini. Biarkan air ini mengalir ke sini, sehingga pada saat di level yang kita inginkan, dia akan otomatis menutup. Seperti itu. Nah, dari groundwater ini, kita naikkan dengan pompa. Kita naikkan pompa ke atas. Naikkan pompa ke atas, ini alirannya seperti ini. Nah, kemudian dari sini ada tangki atap lagi. Ya, tangki atap lagi di sini baru disalurkan ke tiap lantai. Ke tiap lantai. Ini yang mengandalkan gravitasi. Gravitasi apa? Nah, bagaimana utilitas ini mengatur ini? Yang perlu kita ketahui adalah pada saat kita memasang pompa. Pompa ini bagaimana speknya seperti apa, kita membutuhkan berapa, itu kajiannya lebih detail lagi. Jangan sampai bangunan di sini ada 4 lantai, kita menggunakan pompa yang tarikannya kurang dari yang kita inginkan, sehingga ini akan bermasalah begitu di sini. Kemudian di sini alat-alat utilitas yang pertama adalah pipa. Kita tahu pipanya memakai berapa. Kalau dari PDAM biasanya menggunakan pipa setengah in. Setengah in masuk ke sini. Kemudian pada saat pengaturan untuk penyedotan ke pompa juga kita atur pompanya ini speknya apa. In dan out-nya itu pipa berapa. Kemudian di sana ada keni, ada T gitu segala macam itu. Kalau kita bahas itu terlalu lama, ini tidak akan selesai di waktu webinar ini ya, di waktu ini. Jadi nanti silakan peserta atau kalau ingin mendalami apa itu utilitas, mencari literasi atau sumber-sumber yang bisa digunakan. Kalau melihat sederhana ini saja, ini sudah berapa mil yang dipakai, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, setelah air dinaikkan, ini ada yang mengandalkan gravitasi. Kalau mengandalkan gravitasi, kita harus mengatur dimensi pipanya supaya apa? Supaya air yang dikeluarkan dari tiap lantai itu semburannya sama. Kemudian pada saat
ada beberapa pertimbangan lagi. Pada saat air dari lantai 1 dan lantai 2 dibuka bersama-sama, apakah nanti ada pengaruh gitu. Jangan sampai misalkan yang di bawah karena ininya terlalu gravitasinya tinggi, ini terlalu keras juga tidak boleh, terlalu lembek juga tidak boleh gitu ya. Nah, ini ada perhitungannya lagi bagaimana agar pada saat bersamaan digunakan, air tersebut tidak mengalami hambatan. Nah, kemudian bagaimana kita merencanakan dimensi groundwater dan dimensi tangki atas ini, ya, roof tank ini. Jadi ada perhitungannya berapa kebutuhan lantai 1, 2, 3, dan 4. Berapa kebutuhan dari tiap lantai ini. Sehingga jangan sampai kalau bahasa lapangannya jangan sampai tekor gitu ya. Di sini misalkan kebutuhan per lantainya adalah per hari itu misalkan berapa liter ya? Katakan kebutuhannya 100 liter per hari. Setiap lantai 100 liter, pada saat ada ketemu 4 lantai, ini ada 400 liter per hari. Kemudian kita menyediakan ini di bawah 400. Misalkan menyediakan groundwater-nya di bawah 400, kemudian kapasitas ini juga di bawah 400. Ini tentunya akan mengalami kekurangan pasokan air. Nah, hal-hal seperti itu harus kita rencanakan terlebih dahulu. Misalkan kalau bangunan rumah ya, rumah tinggal. Itu kalau harus distudi dulu berapa penghuninya, kemudian kebutuhan airnya seperti apa, dan baru kita merencanakan groundwater-nya seperti apa. Banyak yang beberapa bangunan banyak yang tidak menyediakan groundwater ini atau tangki atas ini. Dia hanya menggunakan meteran air langsung masuk ke rumah, kemudian disalurkan ke dapur, ke kamar mandi, untuk menyiram tanaman segala macam, sehingga pada saat PDAM mengalami masalah tidak punya penyimpanan air. Penyimpanan airnya hanya bak saja di kamar mandi. Begitu. Itu akan mempersulit pada saat air sedang susah. Nah, kalau saya biasanya merekomendasikan di beberapa bangunan-bangunan, walaupun itu rumah tinggal, usahakanlah punya tabungan air, begitu. Jadi ini kalau dibahas lebih dalam, ini spesifikasinya banyak ya. Nanti akan ada beberapa contoh penggunaan pipa. Nah, kemudian yang dari sumur artesis, ini kalau sumur artesis ini disebut sumur dalam biasanya. Jadi dari sumur ini akan ada pompa lagi di sini. Ada pompa lagi. Nah, pompanya itu kapasitasnya juga harus tahu dulu speknya seperti apa. Jadi jangan sampai misalkan sumur artesis biasanya kedalamannya lebih dari 30 meter. Kita menggunakan pompa yang seperti apa? Kalau kita menggunakan pompa-pompa yang biasa, itu tidak akan naik. Walaupun naik nanti akan cepat rusak. Jadi harus dengan kapasitas pompanya ya. Peruntukannya untuk apa? Kemudian di pompa ini ada spesifikasi pompa yang menggunakan otomatisasi. Begitu keran kita nyalakan, pompa akan berjalan. Kemudian begitu kita matikan, pompa akan mati otomatis. Banyak pompa-pompa seperti itu di pasaran. Nah, tetapi pada saat kita menggunakan pompa dengan spek seperti itu, dengan spek otomatis seperti itu, pada saat pemasangan pipa tidak boleh ada kebocoran. Begitu. Jadi kalau di tengah jalan pipanya ada bocor, kita menggunakan pompa seperti itu, pompa akan terus berjalan. Nah, biasanya
untuk pemasangan instalasi air bersih di gedung-gedung di bangunan-bangunan gedung, biasanya setelah pipa tersebut dipasang ada uji. Jadi biasanya memakai disemprotkan angin gitu ya ke pipa tersebut. Nah, kemudian nanti berkurang atau tidak. Kalau misalkan tidak berkurang berarti jalur pipa-pipa untuk air bersih tersebut berarti tidak ada kebocoran. Jadi ada ujinya. Kalau di bangunan-bangunan rumah tinggal biasanya yang penting lemnya bagus gitu kan, gunakan lemnya apa gitu, kemudian pipanya apa. Nah, sebagai seorang engineer, kenapa kita harus tahu seperti ini? Ya karena memang apabila kita mempercayakan hal-hal seperti ini hanya ke pekerja, saya khawatir nanti pada saat setelah instalasi terpasang ada masalah. Dan biasanya instalasi-instalasi yang dipasang ini itu pada saat pemasangannya dia dimasukkan ke dinding biasanya, ke dinding. Jadi kalau pipanya dipasang di luar bangunan itu kalau saya biasanya ini mengganggu estetika ya, mengganggu keindahan gitu. Terkecuali kalau bangunan tersebut temanya adalah industrial gitu ya. Ada beberapa tema bangunan, saya sedikit melenceng. Ada beberapa tema bangunan yang disebut tema industrial, memang itu memperlihatkan alat-alat utilitas sebagai estetika gitu. Kalau gedung-gedung kan biasanya kita hanya melihatnya pada saat di belakang gedung tersebut terlihat ada AC segala macam, tapi untuk depan ini hal-hal seperti ini dihindarkan. Jadi kalau kita melihat sebuah gedung kemudian pipanya ada pipa tambahan gitu kan, kelihatan seperti itu, berarti gedung tersebut tidak direncanakan dengan baik jalur utilitasnya. Oke, kembali lagi, yang dari sumur artesis ini prinsipnya juga sama seperti tadi, hanya saja di sini perbedaannya untuk di sumur ini ada pompa lagi, ada pompa baru masuk ke sini, masuk ke groundwater, dari sini disalurkan ke atas, dari sini baru disalurkan ke bawah. Kemudian ada beberapa bangunan juga setelah roof tank ini, dia memakai pompa dorong. Jadi ada pompa lagi, ada alat bantu, pompa dorong, supaya air ini semburannya merata begitu ya. Jadi pada saat kita berpikir di sini ada pompa, di sini juga kita memasang pompa, misalkan berarti yang harus kita pikirkan adalah bagaimana instalasi listriknya. Bagaimana instalasi listriknya bisa tidak mungkin kita memasang pompa tapi colokannya nggak ada gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas beberapa jenis-jenis kabel yang untuk ditanam, untuk di luar, untuk di dalam, juga itu bagian dari utilitas. Oke. Nah ini sistem perpipaan dan sanitasi, pekerjaan penyambungan air biasanya ada dua sumber untuk suplai air bersih perkotaan, biasanya sumbernya dari PDAM dan dari sumur bor, tadi sumur artesis ya. Bisa juga menggunakan keduanya, boleh menggunakan keduanya. Pekerjaan pompa air dalam pekerjaan gedung terdiri dari beberapa pompa untuk air bersih, maka dari itu dalam gedung diadakan ruang pompa khusus. Nah, jadi kalau kapasitasnya ruangannya banyak, itu ada ruang pompa khusus. Adapun pompa air bersih biasanya dalam pekerjaan gedung ialah pompa Hollowell jika memakai sumur bor, ada pompa WTP, ada pompa transfer, dan pompa booster. Pompa dalam bangunan sederhana seperti rumah biasanya hanya menggunakan pompa transfer dan pompa booster saja. Jadi pompa transfer, beberapa merek yang kita tahu ada Nasional, ada Sanyo gitu ya. Kemudian Wasser kalau tidak salah. Kalau di kita biasanya menyebut semua pompa itu Sanyo gitu ya. Ya dipasang Sanyo tuh gitu kan. Padahal pompanya Nasional, tapi kita nyebutnya Sanyo gitu ya.
Nah, ini pekerjaan tanaman air, penampungan tanaman air itu ada penampungan di atas elevasi keran. Penampungan toren di atas elevasi keran air adalah penting, apalagi tidak menggunakan pompa booster. Ini yang menggunakan gravitasi. Beberapa fungsi dan keuntungan menggunakan pompa penampungan air diantaranya mengendapkan kotoran yang terbawa baik dari PDAM maupun sumur bor, menyimpan air ketika listrik mati, memberi tekanan gravitasi pada distribusi air bersih. Jadi ini fungsinya. Jadi air yang masuk ke rumah itu dari PDAM, dari sumur bor tidak menjamin bahwa air tersebut bersih, gitu ya. Pasti ada sisa-sisa kotorannya. Nah, kalau berbicara filtrasi ini akan lebih panjang lagi. Kalau saya di rumah sendiri pun, karena saya menggunakan sumber dari sumur bor, itu sebelum masuk ke rumah itu difiltrasi dulu, difiltrasi. Kemudian kesesuaian titik keran terhadap tipe sanitari. Jadi hati-hatilah dalam menentukan titik keran air, harus sesuai dengan tipe sanitari seperti kloset duduk, wastafel, shower, dan lain-lain. Di lapangan yang saya alami biasanya untuk beberapa sanitari itu kita biasanya mendahulukan penyediaan material, misalkan kloset duduk. Jadi kalau kita masuk ke toko bangunan ya, yang namanya kloset duduk itu bermacam-macam, ada yang eco washer lah segala macam, itu banyak sekali speknya. Dalam pelaksanaan di lapangan biasanya saya menentukan satu dulu gitu, membeli dulu satu klosetnya, karena nanti akan berbeda bagaimana cara pemasangannya. Biasanya yang paling banyak harus kita perhatikan itu pada saat pemasangan kloset di lantai 2 atau 3 ke atas gitu. Kalau lantai bawah tidak banyak masalah, karena segala sesuatunya pada saat ada masalah itu bisa lebih gampang ya. Kalau sudah berbicara lantai 2, lantai 3 dan seterusnya, itu lantai itu kan sudah ada betonnya. Jadi bagaimana nanti connect antara klosetnya dengan pipanya seperti apa. Yang kita tahu ketebalan untuk plat lantai itu hanya 12 cm. Kalau misalkan pada saat kloset tersebut dipasang ternyata sambungannya itu lebih panjang lagi, itu akan mengganggu estetika begitu. Jadi biasanya kalau saya di lapangan beli dulu klosetnya, beli dulu wastafelnya, showernya seperti apa, sehingga nanti itu akan menentukan bagaimana jalur-jalur titik keran dan lain-lain itu dipasang. Kloset duduk itu, kita bahas kloset duduk misalkan. Kloset duduk itu ada yang otomatis, ada yang biasa begitu ya. Kalau yang biasa kita hanya memerlukan satu titik keran itu untuk bak kurasan. Tapi pada saat itu otomatis ada selangnya lagi, kemudian ada eco washer segala macam, itu akan berbeda lagi perlakuan untuk pemasangan instalasi pada kloset tersebut. Kemudian wastafel juga sama, bahkan untuk wastafel yang saya ketahui sekarang sudah ada yang 2 jalur, ada yang menggunakan jalur air panas dan air dingin. Begitupun shower. Gitu. Pada saat kita menentukan akan memakai shower merek A, itu harus disediakan dulu alatnya sehingga memudahkan untuk pemasangan instalasi. Kemudian pada saat shower tersebut digunakan untuk air bersih dan air kotor, itu akan berbeda lagi instalasinya. Berbeda lagi jenis pipa yang dipakainya gitu ya. Jadi air dingin untuk air dingin, air panas untuk air panas. Tidak boleh kebalik nanti pada saat pemasangannya. Memang kita tidak memasang langsung. Seorang engineer itu tidak memasang langsung, tetapi kita harus mengetahui hal-hal ini di lapangan sehingga tidak terjadi kesalahan. Oke, ini bahan yang digunakan untuk instalasi air bersih biasanya ada pipa PVC, PPR, dan HDPE.
Ini pipa ini mungkin kita sudah banyak tahu ya, kayaknya hampir setiap rumah ada lah yang disebut pipa. Nah, namun yang tidak semua tahu adalah ukuran gitu ya. Yang mana yang 4 in, yang mana yang setengah in, yang mana yang 3/4 in, 1,5 in sampai 6 in. Banyak sekali ukurannya. Banyak sekali ukurannya. Setiap ukuran ini jelas ada fungsinya. Gitu. Untuk keran kamar mandi kita menggunakan pipa setengah in, kemudian untuk pembuangan ada pembuangan dari atap, ada yang memakai 3 in, ada yang memakai 2 in setengah. Gitu. Ukurannya itu berbeda-beda tergantung seberapa besar air tersebut akan dialirkan. Gitu. Kalau ingin aman untuk pembuangan ke septic tank itu biasanya saya menggunakan pipa yang besar, gitu ya, 4 in biasanya. Kemudian di gambar kanan bawah ini ada beberapa alat sambungan pipa, gitu ya. Ini soket. Nah, soket ini berbeda-beda. Kalau yang ini di dalamnya ini ada bahan kuningan, jadi ada bahan besinya, sehingga ini lebih bagus, lebih kuat. Ini juga sama, L-nya ada bahan ininya. Nah, kenapa ini yang biasa juga ada. Nah, tetapi ini harganya memang lebih mahal, tetapi pada saat ini terpasang, kalau sudah dipasang di dinding, kemudian kita beli keran yang biasa, biasanya pada saat dipasang, kalau kerannya jelek, yang kalah itu kerannya, bukan keniknya, bukan sambungannya. Kalau yang kalah sambungannya, ini akan repot, kita akan membongkar lagi. Kita akan membongkar dinding lagi untuk mengganti ini. Saya sih lebih baik mengganti kerannya daripada mengganti ini, gitu ya. Tidak repot. Gitu. Kemudian ini ada soket, ini untuk sambungan juga sama, ada elbow. Nah ini kalau di bahasa materialnya saya biasanya menyebutnya lupa saya. Jadi ini tuh pada saat kita menyambung, misalkan pipa yang kesininya adalah pipa 3 in, kemudian yang kesininya adalah 2 in. Nah, seperti ini sambungannya. Jadi dia lebih kecil nantinya. Ini ada elbow 45 derajat, kemudian ada soket, macam-macam ya. Ada biasanya ini kalau saya di material biasanya dop itu tutup pipa gitu ya. Ini juga sama berbagai macam ukurannya. Ini kenite, ini untuk sambungan. Jadi ya banyak sekali peralatan yang harus kita ketahui. Walaupun hanya kita ketahui, tapi banyak sekali. Kalau Anda masuk toko material itu Anda akan bertemu dengan alat-alat seperti ini. Oke, yang ini adalah sistem sanitasi untuk pembuangan. Nah, di sini ada kloset, kemudian ini ada floor drain. Floor drain itu buangan dari air dari kamar mandi. Ini kalau di Zoom ini jalurnya berbeda ya, ada 2 jalur ini, tidak boleh disatukan. Jadi dari kloset dengan floor drain itu harus dipisahkan. Kenapa? Karena dari floor drain itu airnya hanya air biasa, paling ada air sabun segala macam. Tapi kalau dari kloset ini ada materialnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Nah ini harus terpisah jalurnya dari kloset sini. Kenapa ini ada miring? Karena memang untuk gravitasi, karena dia ada materialnya, dia juga harus agak miring gitu ya supaya lancar. Nah,
dari tiap lantai ini masuk ke septic tank. Septic tank itu adalah ini yang di sini di bawah. Ini kloset, dia agak miring ke sini, kemudian dari sini masuk ke sini. Ini kita bahas yang ada materialnya ya, yang ada kotorannya lah. Nah, ini potongan gambarnya. Ini dibuat seperti ini bentuknya. Pada saat material air ini masuk ke sini, si materialnya akan mengendap di bawah, kemudian sisa airnya dia akan naik dan turun ke sini. Jadi yang di sini hanya airnya saja, air kotornya saja. Dari sini dia akan naik lagi ke sumur resapan. Begitu. Jadi ada pengolahan terlebih dahulu. Nah, kalau untuk pengolahan di rumah sakit itu ada yang dinamakan IPAL. IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi kita berbicara rumah sakit, kalau berbicara rumah sakit itu terutama di ruang-ruang operasi yang limbahnya adalah ada darah, ada misalkan darah bekas operasi, bekas melahirkan, itu tidak bisa langsung masuk ke sini. Harus ke IPAL dulu, harus diolah dulu. Harus masuk ke IPAL dulu, baru setelah diolah baru boleh dibuang. Begitu. Ini akan panjang lagi kalau berbicara IPAL di rumah sakit ya, di rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu ada pemisahan pembuangan air kotor. Tidak semua ruangan, tidak semua kamar mandi dibuangnya sama ke satu tempat septic tank. Baik, yang kedua adalah ini kita masih banyak nih, baru 2. Yang kedua adalah sistem pencegahan kebakaran. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M 2008 tentang persyaratan sistem pengaman kebakaran bangunan gedung dan lingkungan, dijelaskan bahwa pengolahan sistem pencegahan kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya musibah kebakaran atau meluasnya area kebakaran ke ruangan lain, atau upaya pencegahannya meluasnya kebakaran ke gedung atau bangunan lainnya. Jadi pencegahannya itu dari ruangan ke ruangan lain atau dari bangunan ke bangunan lainnya. Untuk gedung perkantoran, apartemen, gedung kantor, bahkan mal pasti mempunyai sistem proteksi kebakaran tersendiri. Ini beberapa peralatan pemadam kebakaran yang lengkap dan dapat bekerja secara otomatis. Ada detektor api, sprinkler, alarm asap, atau yang secara manual adalah fire hydrant, fire extinguisher atau alat pemadam api, ada fire alarm sound, ada fire X. Jadi biasanya kalau penempatan ini alat-alat pemadam kebakaran ini, kalau kita masuk ke gedung, ke sebuah gedung, biasanya jalur-jalurnya yang berwarna merah, alat-alatnya yang berwarna merah itu adalah sistem untuk pencegah kebakaran. Jadi berwarnanya merah gitu ya. Nah, ini perencanaan sistem deteksi dan alarm kebakaran. Ini ada detektor, smoke detector biasanya, ada signal alarm, kemudian ada beberapa jenis dan tipe detektor, ada inframerah, ultraviolet, ini temperatur. Semuanya ini harus kita rencanakan, harus ada, dan ini memang tuntutan pada saat kita merencanakan sebuah gedung. Tapi bukan hanya ini, misalkan tangga darurat pun itu juga menjadi sebuah pertimbangan dalam sistem pencegah kebakaran. Jadi jangan sampai pada saat terjadi kebakaran, liftnya mati, misalkan karena listriknya padam, kita tidak bisa keluar bangunan, mau keluar loncat dari jendela, itu tidak boleh seperti itu. Harus ada tangga darurat. Nah, bagaimana tangga darurat ini direncanakan, kapasitasnya berapa, lebarnya berapa, itu ada studinya. Jadi berapa banyak pengguna bangunan tersebut, sehingga pada saat terjadi kebakaran di sebuah lantai, itu berapa banyak orang yang bisa lewat ke tangga darurat tersebut. Nah, ini
Ini ada hidran gedung, ada alat-alatnya ini, ada hidran pilar, ada nozzle. Jadi kalau di gedung kita menemukan alat yang berwarna merah-merah seperti ini adalah untuk sistem mencegah kebakaran. Hidran ditempatkan 35 sampai 38 meter karena panjang selang 30 meter dan panjang semprotan 5 meter. Jadi kalau kita punya lebar gedungnya misalkan 70 meter berarti harus menempatkan 2 hidran. Gitu ya. Jangan sampai lebar gedungnya misalkan 60 meter kita menyediakan 1 hidran. Jadi titik-titiknya ini sudah direncanakan. Titik-titiknya sudah direncanakan sehingga pada saat terjadi kebakaran ini memang bisa menjadi pencegah. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem udara, sistem pengkondisian udara atau tata udara pada bangunan bertugas mengolah udara dan menghasilkan kualitas udara yang baik, nyaman dan sehat bagi penghuninya. Keberadaan sistem tata ruang udara sangat menunjang aktivitas dan dan produktivitas manusia. Jadi bagaimana pengkondisian udara setiap ruangan ini direncanakan. Kalau ini ada skema, ini ada menara pendinginnya, ada chillernya, kemudian ada pompa air dinginnya. Dari sini nanti masuk ke setiap ruangan. Bagaimana pengkondisiannya. Nah ini yang hijau ini masuk lagi ke sini. Gitu. Jadi ada pengolahan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, ya, jadi jangan sampai pada saat kita masuk ruangan, pertama panasnya terasa panas pisan gitu ya. Kemudian dinginnya dingin pisan. Itu ada perhitungannya. Berapa luas ruangannya, berapa PK AC yang kita gunakan. Tetapi sistem udara ini bukan hanya sistem udara elektronik seperti penggunaan AC, ada beberapa sistem udara yang menggunakan penghawaan alami atau pengkondisian udara secara alami. Misalkan beberapa bangunan itu menggunakan bukaan-bukaan jendela yang besar, kemudian menggunakan roster. Itu kalau roster itu kan tembus anginnya, tembus udaranya masuk gitu ya. Jadi dia secara alami. Nah, menarik sih untuk membahas sistem udara ini. Kalau kemarin ada tugas akhir yang membahas sistem penghawaan perencanaan sistem penghawaan di daerah Panyawian untuk tugas akhir itu mahasiswa sipil. Jadi bagaimana udara ini dialirkan ke gedung, kemudian ini ada suara masuk. Oke, sudah ya. Bagaimana udara tersebut masuk ke bangunan tersebut, kemudian studi arah aliran anginnya seperti apa sehingga udara tersebut dapat dimanfaatkan ke dalam bangunan tersebut. Kemarin ada tugas akhir dari mahasiswa sipil yang merencanakan seperti itu. Oke, untuk yang keempat adalah sistem pencahayaan. Menurut sumber cahaya, pencahayaan dibagi dua, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang memanfaatkan sumber cahaya alami, yaitu matahari, sedangkan pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang memanfaatkan cahaya buatan seperti lampu. Nah, kalau ini mungkin tidak begitu sulit ya, tetapi dalam sebuah perencanaan bangunan gedung, kalau saya dulu karena basicnya dari arsitektur, jadi untuk merencanakan bangunan tersebut untuk cahaya adalah bagaimana kita bangunan tersebut menyerap cahaya, tapi bukan sinarnya langsung. Bukan sinarnya langsung, sehingga beberapa perencanaan itu biasanya menstudi klimatologi perjalanan matahari. Jadi kalau kita punya sebuah site lokasi gitu ya seperti ini. Nah, arah perjalanan mataharinya seperti apa? Kemana nih arah mataharinya?
Itu kalau misalkan seperti ini, dari sini ke sini misalkan ini mataharinya. Nah, arahnya seperti ini. Berarti bagaimana kita merencanakan bangunan tersebut supaya bangunan tersebut adalah kita hanya menerima cahayanya saja, tidak sinarnya langsung. Begitu. Karena ini oke lah, logikanya begini. Kalau rumah Anda itu menghadap ke barat dan ke timur, itu nyaman atau tidak? Kalau misalkan pagi tentu nyaman. Tapi kalau sudah sore gitu kan itu akan tersorot langsung. Berbeda dengan yang menghadap ke tadi barat, barat, timur, utara, selatan. Utara, selatan. Itu utara, selatan itu jendela bukaan itu kita hanya akan menerima sinarnya saja. Oke, untuk pencahayaan buatan. Nah, kemudian untuk pencahayaan alami ini untuk pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan adalah merencanakan bagaimana titik-titik lampu ini kita sesuaikan. Membahas ini secara detail juga akan sangat luas karena kita akan membahas jenis-jenis lampu, saklar, stop kontak, kemudian saklar itu ada saklar tunggal, saklar double atau seri, ada saklar 3, ada sampai segala macam. Kemudian ini perencanaan kabelnya juga seperti apa. Jangan sampai kabel-kabel itu terlihat di dinding. Berarti kalau terlihat di dinding, jelas bahwa kabel tersebut elektrikalnya tidak direncanakan terlebih dahulu. Begitu. Kalau untuk ruang kantor, ini ruang kantor. Kalau untuk ruang kantor, berapa cahaya yang dibutuhkan. Kalau untuk kamar tidur, berapa cahaya yang dibutuhkan. Ini ada pembahasannya tersendiri. Oke, ini alat-alatnya. Nah, seperti ini. Ini di gambar ini terlihat kabel-kabelnya tidak tertata. Ini memang tidak direncanakan. Sebagian masuk ke ini, masuk ke ducting ini. Oke, seperti ini pengaturannya. Kita bisa saja bilang, dan mau masang begitu mah orang PLN, Pak. Iya, orang PLN. Tetapi kita engineer, kita harus tahu di mana meletakkan ruangan-ruangan ini dalam sebuah perencanaan. Kita memang tidak harus tahu bagaimana menyambung MCB ini seperti apa, tidak harus bisa bahkan, tetapi kita harus tahu seperti apa menyediakan space untuk ruangannya. Sistem merupakan tambahan apabila panel tidak dipersiapkan dengan penyediaan lubang untuk saluran pipa kabel. Nah, ini pipa kabel. Nah, ini ada pemutus arus, ada MCB. Kalau di rumah-rumah tinggal biasanya standar dari PLN itu satu MCB, ya. Jadi kalau dari PLN dinyalakan, ya udah nyala semua gitu. Tetapi kalau saya secara pribadi satu rumah itu biasanya membagi menjadi 4 zona biasanya. Jadi MCB-nya ada 4 ini. Saya gunakan MCB-nya 4. Jadi kalau misalkan ada satu ruangan yang konslet, jadi kita hanya cukup memeriksa satu MCB saja. Mana zona yang misalkan begini, kita punya sebuah denah, nah kita bagi 4 aja. Itu nanti MCB-nya di sini ada 4 misalkan ya. Nah, kalau katakan ini 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3, 4. Nah, pada saat misalkan ruangan 1 bermasalah, berarti yang ini yang bermasalah. Jalur ini yang bermasalah. 2, 3, 4 ini akan tetap menyala. Kita pisah-pisahkan. Kita zona-zona. Kalau saya biasanya untuk rumah saja udah seperti itu, rumah tinggal. Jadi gampang kita melakukan pengecekan pada saat terjadi konsleting di rumah kita gitu ya. Saya biasanya membagi ada lantai, kalau tidak lantai zona luar depan rumah dan belakang rumah. Jadi gampang untuk pengecekannya. Tidak semuanya pada saat ada masalah, tidak semuanya mati lampunya. Oke, ini jenis-jenis kabelnya.
ada NYMT, ada NYYN, ada CVV gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya NYMT ya. Ini ada kabel rambut disebutnya. Kalau di pasaran ada kabel rambut, ada kabel. Kalau di material itu biasanya ada kabel 2 kali 1,5, 3 kali 1,5 gitu ya. Kemudian jenis dan mereknya juga berbeda-beda. Ada yang standar PLN, biasanya kalau saya boleh menyebutkan merek ada Shigeru, tapi kalau saya biasanya untuk bangunan-bangunan rumah biasanya selalu merekomendasikan dari merek yang lebih bagus. Memang lebih mahal, tapi dia lebih aman. Jadi jangan main-main dengan kabel listrik karena memang terjadi konsleting pada bangunan itu bisa menyebabkan kebakaran, gitu ya. Saya sih biasanya menggunakan kalau kabel yang berwarna putih, luarnya putih ini digunakan di dalam bangunan. Kalau untuk di luar bangunan untuk lampu taman. Halo. Ada lampu taman segala macam yang ditanam, ini kabelnya biasanya berwarna hitam. Nah, kemudian ini kelengkapannya, ini ada ada konduit, ada kabel tray. Ini untuk alat-alat yang lain, alat-alat tambahan yang lainnya. Nah, ini kalau misalkan masuk ke dinding dia harus pakai pipa dulu ya. Pakai pipa dulu. Kemudian yang kelima adalah sistem komunikasi. Perancangan telepon pada gedung harus memperhatikan perencanaan sistem komunikasi antar ruangan dan perencanaan sistem komunikasi luar. Perancangan ini juga harus memperhatikan sistem manajemen kabel pada gedung sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu estetika. Lagi-lagi estetika ya. Tidak mengganggu estetika gedung dan mudah untuk merawatnya. Jadi di satu sisi instalasi tersebut tidak mengganggu estetika gedung, tapi pada saat ada perawatan itu akan lebih mudah. Nah, kalau untuk sekarang sistem komunikasi ini hanya di beberapa gedung tertentu, misalkan di rumah sakit ini ada sistem komunikasi antara pasien dengan ruang perawat jaga, misalkan itu apabila terjadi sesuatu biasanya ada bel, ada telepon, ada segala macam. Nah, ini harus diatur. Tapi kalau untuk ruang gedung-gedung yang lain ini tidak. Kalau sekarang sih sudah lebih canggih mungkin ya. Tetapi untuk rumah sakit ini masih digunakan. Ini skemanya kurang jelas. Jadi ini ada pengaturan bagaimana skema ini ke lantai-lantai. Yang keenam adalah sistem keamanan dan CCTV. Closed circuit television merupakan satu alat yang berguna dalam memantau suatu ruangan melalui layar televisi atau monitor menampilkan gambar hasil rekaman kamera dipasang setiap sudut ruangan yang diinginkan oleh Departemen Keamanan. Biasanya bank, sekarang sih hampir semua gedung sudah memakai ini. Tetapi pada saat pemasangan ini sebenarnya ada juga teorinya ya. Pada saat ini CCTV misalkan berapa derajat dia bisa melihat ruangan tersebut. Kalau di sini objek. Kalau misalkan objeknya besar, berarti kan dari sini sehingga berapa yang akan terlihat oleh CCTV sudutnya. Begitu. Ada teorinya, ada teori tersendiri. Nah ini skemanya, ada monitornya, dari sini masuk ada beberapa kamera. Ini nanti akan terekam di sini. Kemudian yang ketujuh adalah sistem penangkal petir. Pada bangunan perlu dipastikan adanya bahaya sambaran petir dengan memasang penangkal petir yang dipasang di atas bangunan. Penangkal petir sebaiknya dipasang pada bangunan yang memiliki tinggi minimal 2 lantai. Tetapi kalau di Majalengka 1 lantai pun sudah rawan biasanya. Terutama pada bangunan yang memiliki ketinggian bangunan sekitarnya paling tinggi. Fungsi dari penangkal petir itu sendiri adalah untuk melindungi bangunan dari bahaya petir. Oleh karena itu, sistem proteksi petir harus dapat melindungi seluruh bagian bangunan dan orang yang ada di dalamnya. Jangan sampai ke nonton TV itu ayah petir gitu ya, yang sedang nonton gitu Pak bentar gitu.
Nah, ini ada beberapa alatnya, ada terminal udara konvensional. Nah, ini ada terminal udara non konvensional. Hati-hati dalam memasang ini, karena ada beberapa yang kalau saya di lapangan biasanya disebutnya tumbak ya, tumbak untuk penangkal petir. Ada beberapa di pasaran itu tumbak penangkal petir itu hanya hanya hiasan saja, tidak ada fungsinya. Kita beli harusnya yang ada fungsinya. Kemudian penggunaan kabel penangkal petirnya juga jangan yang kecil ya. Biasanya kalau tidak salah tipenya M berapa ya, saya lupa. Jadi ada seperti kabel rambut begitu. Kabel rambut begitu paling sedikit itu ada yang tiga kabel. Nah, lebih besar lebih bagus lagi. Dan setelah dari penangkal petir atas ini, semua kabel ini dijalurkan di ground ke bawah. Jadi dinetralkan ke dalam tanah. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang ke-8 adalah sistem suara. Sistem suara harus direncanakan untuk menyediakan instalasi lengkap di dalam gedung. Sound system dapat berupa musik latar atau sistem pengumuman yang berfungsi menghiasi kesunyian ruangan. Biasanya kalau di ruang tunggu sebuah perkantoran gitu kita mendengarkan ada hawar-hawar musik begitu ya. Nah, jadi jangan sampai musik ini terlalu keras juga enggak, terlalu sedang juga enggak, kemudian ditempatkan di beberapa sudut ruangan yang memang suara tersebut bisa didengar. Nah, biasanya untuk perencanaan ini disebutnya untuk perencanaan akustik ruangan ini ada lagi perencanaannya. Jadi bagaimana suara tersebut diserap, bagaimana suara tersebut dipantulkan sehingga setiap orang yang duduk, walaupun misalkan duduknya tidak berdekatan, itu hampir sama mendengarkan suara yang dikeluarkannya. Nah, di gedung-gedung umum seperti panggilan mobil, beberapa peralatan terkait sistem suara, speaker, kontrol volume, mikrofon, deck kaset, speaker plafon kemudian digunakan untuk pengguna mobil. Apa ini? Oke, ini seperti ini skemanya. Skemanya seperti ini. Nah, ada yang speaker yang beberapa tipe, ada yang indoor, ada yang ceiling speaker. Nah, ini yang ceiling ini ditempatkan di plafon, plafon bangunan. Begitu. Yang ke-9 adalah sistem transportasi bangunan. Sebuah gedung yang besar tinggi membutuhkan alat transportasi yang memberikan kenyamanan saat beraktivitas dalam gedung. Alat angkut ini mempunyai sifat berdasarkan arah geraknya. Sebagai alat angkut berupa searah vertikal berupa elevator, searah horizontal berupa konveyor, dan searah diagonal berupa sebuah eskalator. Nah, ini lift. Oh, ini lift ya. Kalau kita masuk bangunan-bangunan ini ada lift ini sama pembahasannya juga sangat banyak karena ada bermacam-macam lift. Dia mempunyai kapasitas berapa berat. Kalau misalkan melebihi, kalau kita masuk ke sebuah lift kapasitas yang bisa melebihi dari daya angkut lift tersebut biasanya berbunyi alarm. Kalau ini banyaklah di Jogja Grand juga ada ya. Kalau ini di pabrik-pabrik Jogja Grand juga ada nih. Oke, sistem transportasi bangunan ini lift ini berdasarkan geraknya ada dua, ada lift elektrik dan ada lift hidrolik. Ini seperti ini. Ada lift penumpang, lift servis, lift barang, lift pasien, dan lift pelayanan. Semua jenis-jenis lift ini mempunyai spesifikasi masing-masing. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana lift ini diterapkan pada bangunan yang direncanakan. Karena kalau kita memasang ini, kita rencanakan dulu liftnya menggunakan speknya seperti apa, ukurannya berapa, baru dibuat rumah liftnya di bangunan tersebut. Jadi untuk pemasangan liftnya itu belakangan, tetapi kita menyediakan strukturnya dahulu. Kita harus tahu jangan sampai speknya berbeda gitu. Yang kita rencanakan lift untuk penumpang misalkan, kemudian kita ganti untuk lift barang, itu akan berbeda spesifikasinya. Tidak diperbolehkan, ya.
Oke, ada sistem pembuangan limbah. Ini untuk bangunan tertentu ini. Pabrik, hotel, restoran, supermarket. Ada 2 jenis, sampah basah dan sampah kering. Nah, biasanya ini skemanya seperti ini. Jadi setiap ruangan dia ada ada shaft-nya. Shaft itu jadi sebuah ruangan yang menghubungkan dari bawah ke atas. Biasanya ini basement, lantai bawah ini. Basement, lantai 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan untuk restoran, untuk hotel, begitu biasanya ini ruangannya terlihat di dekat ruang lift, di core bangunan, di inti bangunan. Jadi dia masukkan sini, ini langsung ke bawah, langsung ke penampungan. Ini juga sama. Nah dari sini di basement ini ada jalur lagi untuk membawa, ada mobil untuk membawa sampah. Jadi kalau ada hotel itu, kalau ini denahnya, kalau yang depan ini mungkin ini adalah jalur untuk tamu, kemudian ada yang parkir, ada yang keluar, ini parkir, ini yang keluar. Tetapi ada sebuah jalur lagi untuk jalur utilitas. Ada jalur misalkan ke belakang ke sini. Ini biasanya jalurnya ini adalah jalur untuk membawa sampah, kemudian membuang sampah, kemudian ada jalur untuk penyediaan bahan makanan untuk restoran di hotel tersebut, untuk tamu segala macam. Jadi jalurnya ini tidak direncanakan. Jadi kesimpulannya bahwa perencanaan utilitas itu tidak hanya direncanakan di dalam bangunan saja, tetapi jalur-jalur di luar ini, di luar bangunan ini sudah direncanakan. Oh, ini misalkan denah hotelnya. Nah, bagaimana kalau ini jalan? Nah, bagaimana jalur ini direncanakan ini untuk tamu, untuk karyawan segala macam. Karyawan bisa jadi ke belakang, ke sini. Nah, ini untuk membawa sampah seperti ini. Kemudian keluarnya juga mau kemana ini harus direncanakan. Apakah keluarnya nanti ke sini beradu dengan yang mau parkir atau ke sini, ke belakang ke sini. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah sistem kebersihan luar gedung. Luar gedung itu terkait pembersihan bagian gedung dari debu yang menempel pada dinding kaca gedung sehingga warna bangunan tetap terjaga. Jadi berupa gondola yang dipasang di dinding pada setiap gedung bertingkat yang berfungsi sebagai tempat transportasi yang membersihkan luar gedung pada bagian yang tingginya kurang 4 sampai 5 lantai. Jangan menggunakan gondola untuk membersihkan bagian luar bangunan, tapi gunakan alat lain untuk memiliki fungsi serupa seperti gondola. Jadi kalau kita pernah main ke Jakarta gitu, ada orang yang sedang ini bukan lagi main, ini lagi bersih-bersih ya. Strukturnya seperti apa? Kita harus tahu karena ini struktur ini menempel ke bangunan. Begitu. Oke, terima kasih. Di bagian akhir ini ada 2 gambar. Ini salah satu bangunan yang yang cukup kalau lihat saja cukup bagus ya. Nah, kita terkadang hanya melihat bangunan ini dari luarnya saja, wah bagus gitu ya. Tapi tidak hanya itu, pada saat kita berpikir lebih dalam, di sini bagaimana bukan hanya estetika saja, bukan hanya keindahan saja yang dibuat, tetapi bagaimana sistem utilitas pada bangunan tersebut diterapkan. Bagaimana penghawaan seperti yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya. Kalau ini luar dia hanya estetika saja, keindahan saja, tetapi di dalamnya ada pengaturan. Jadi ibarat kalau utilitas itu seperti tubuh manusia, itu berbagai fungsinya, berbagai ada urat untuk mengalirkan darah segala macam gitu untuk mengatur semuanya. Seperti itu. Jadi bangunan pun seperti itu. Terima kasih untuk
perhatiannya untuk di acara open course ini. Mangga, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi bahwa yang saya sampaikan tadi itu tidak detail ya, hanya secara umum saja. Karena kalau misalkan lebih detail lagi itu harus lebih spesifik, tergantung bangunan apa gitu. Perlakuannya bangunan rumah sakit berbeda lagi, hotel berbeda lagi, mall berbeda lagi, itu bahasanya akan lebih dalam lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Doni. Ya, Pak Arif, hatur nuhun. Menarik apa yang disampaikan Pak Arif tadi, mulai dari utilitas yang paling sederhana gitu ya, dan gambaran-gambaran ada apa saja gitu ya, dan sudah mendengarkan berbagai macam pertimbangan dari setiap utilitas yang harus disediakan pada sebuah lokasi. Ya. Oke, seperti biasa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri kita itu menjadi bermanfaat untuk semuanya. Gitu ya, paling tidak satu bermanfaat menjadi pengetahuan buat yang mendengarkan. Syukur-syukur meskipun hanya sedikit bisa yang disampaikan, tetapi bisa diimplementasikan oleh Anda semuanya yang hadir saat ini di ruang Zoom meeting ini, ya. Dan tentu saja kita bisa satu kali pertemuan itu kita bisa mengenali dengan mudah, mengidentifikasi dengan mudah. Pasti akan ada proses. Nah, mudah-mudahan ini menjadi gambaran khususnya bagi mahasiswa baru yang dari program studi teknik sipil. Itulah salah satu mata kuliah yang nanti, salah satu materi yang akan nanti dipelajari, atau salah satu materi nanti yang akan diperoleh ketika kuliah di program studi teknik sipil di Universitas Majalengka ini. Nah, oke. Pak Doni, mohon izin menyampaikan kalau Ya. untuk pelatihan itu di sesi saya yang kedua tanggal 1 menggambar bangunan sederhana menggunakan software AutoCAD. Oh, berarti pelatihannya nanti Pak Arif. Jadi kalau bisa nanti peserta sudah mempunyai aplikasinya supaya bisa langsung itu. Kalian memberitahu ya. Oke, mangga Pak Arif. Nah, jadi untuk pelatihannya nanti ya, prakteknya adalah menggunakan AutoCAD. Nah, silahkan, saya kira AutoCAD bisa bisa diperoleh dimanapun. Nah, syukur-syukur bisa memperoleh AutoCAD yang versinya original. Oke, ada satu waktu atau satu sesi, yaitu sesi pertanyaan. Nah, sebelum ke sesi pertanyaan, saya menjelaskan kembali bahwa khusus bagi mahasiswa baru, manfaatkan apa yang sudah kalian peroleh, simpan sertifikatnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat 2 atau 3 hari bisa diterima di emailnya masing-masing, karena sekarang yang kemarin masih diproses ya. Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari ke depan sertifikatnya sudah bisa diterima, dan nanti manfaatkan untuk klaim ke mata kuliah. Nah, mata kuliah yang relevan ya, misalnya tadi di utilitas bangunan, nanti tinggal diklaim, Pak, saya sudah belajar ini ketika di acaranya pelatihan, ini sertifikatnya. Nah, mudah buat Anda semuanya untuk diakui, direkognisi hasil selama kalian mengikuti pelatihan itu pada nilai. Nah, jadi
direkognisi pada nilai mata kuliah, nanti memperoleh nilai mata kuliahnya lebih memudahkan kalian untuk memperoleh nilai mata kuliah. Kenapa? Karena dosen bisa mengukur, ya salah satunya adalah melalui dari aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang akademis, termasuk kegiatan pelatihan ini. Oke ya. Baik. Sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, silahkan langsung, tidak melalui chat. Silahkan raise hand, ya, raise hand. Nanti saya akan ini yang raise hand, ya, yang raise hand saja. Yang tidak raise hand ya sudah. Oke, ada 1, 2, ya 2 nih, 1, 2, oke 3, dah ya 3 orang ini, yaitu Ayu Hafidah, Aji Juliar, dan Yusuf Firdaus. Ya, itu 3 orang yang raise hand paling dulu. Ada 3, Ayu Hafidah, Aji Juliar, dan Yusuf Firdaus. Mangga kepada Ayu Hafidah yang ke atas nih. Pak Arif, siap-siap Pak Arif. Ya, siapa? Ya, mangga Ayu Hafidah, sebutkan nama dan dari program studinya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ayu Hafidah Rusman. Saya dari program studi Teknik Informatika. Izin bertanya Pak, bagaimana sistem sambungan kelistrikan jika menggunakan PLTA? Oke, pertanyaannya adalah bagaimana sistem sambungan kelistrikan, bagaimana sistem sambungan kelistrikan jika menggunakan tadi apa? Ayo. Apa PLTA ya? Sebut ya. Ayo. Halo Ayu. Wah, rupanya terpental tapi kita akui. Ayu masih terdengar? Suaranya Ayu nggak keluar. Bagaimana sistem kelistrikan jika itu masih di mute, Ayu? Di chat juga ada nih kayaknya Ayu ini. Iya Pak. Bagaimana sistem kelistrikan jika menggunakan PLTA? Oh, oke. Sistem kelistrikan jika menggunakan PLTA gitu ya? Ya. Pertanyaan pertama. Oke, yang kedua tadi sudah disepakati Yusuf Firdaus. Mangga Yusuf Firdaus. Assalamualaikum Pak, saya Yusuf dari Teknik Mesin. Mohon izin bertanya, untuk prosedur standarisasi perawatan fasilitas gedung, terutama HVAC dan yang lain itu, apakah sudah diatur standarnya ataukah bagaimana? Demikian Pak, terima kasih. Untuk standar gedung seperti HVAC, apakah sudah diatur atau bagaimana? Begitu ya? Pak Arif sudah dicatat, Pak Arif? Sudah, Pak. Oke. Yang ketiga yaitu Aji Juliar. Mangga Aji Juliar, silakan. Assalamualaikum Pak. Maaf Pak, saya izin bertanya. Untuk sistem plumbing itu di bangunan rumah kan cukup untuk membuat satu septic tank. Nah, buat di bangunan hotel, bukan septic tank. Iya, septic tank. Untuk bangunan hotel itu cukup 1 atau ditambah lagi jumlahnya, Pak? Kan ukuran idealnya itu 1,5 meter ke 1 meter. Pak Arif, sudah dicatat? Sudah. Iya. Mangga, Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih tadi yang pertama dari Ayu Hafidah ya. Dari Ayu, sambungan yang menggunakan PLTA. Ini sambungannya sambungan
sebelum masuk ke bangunan atau setelah nih? Sebelum masuk ke bangunannya, dari proses dari PLTA-nya menuju bangunannya. Oke, proses kalau dari PLTA-nya berarti kan pembangkit listrik tenaga air ya? Ya. Ya kan? Itu diolah air dialirkan sehingga menggerakkan generator ya. Dari generator nanti menghasilkan listrik, dari listrik sudah masuk ke bangunan berarti kan ya? Gitu. Iya. Terus Ya. sistem itu hanya seperti itu atau beda dengan listrik yang biasanya? Hampir sama kalau sudah masuk ke bangunan itu dia sudah masuk, ada disediakan meteran berapa daya yang masuk, kemudian nanti penggunaannya di rumahnya seperti apa, itu hampir sama gitu. Yang berbeda itu kalau sistem instalasi listriknya sumbernya dari panel surya. Ya, ada pengaturan lagi. Jadi setiap sumber listrik yang masuk itu tergantung dari apa dulu energi yang dihasilkannya gitu ya. Begitu. Kalau sudah masuk ke rumah jaringannya ya hampir sama gitu ya. Begitu. Baik, Ayu gimana? Sudah memperoleh jawaban? Iya. Oke, makasih Ayu ya. Lihat di chat ya. Kemudian mangga Pak Arif yang kedua. Standar pemeliharaan gedung ya. Tadi siapa penanyanya saya lupa. Yusuf, Pak Arif. Oke, Yusuf. Oke. Standar pemeliharaan gedung itu tentu ada metodenya. Jadi pemeliharaan gedung itu terkait bukan hanya tadi ya, PAC segala macam. Jadi mulai dari bagaimana kebersihan itu dilaksanakan. Biasanya ada yang harian, ada yang mingguan, kemudian biasanya ada checklist utilitas. Kalau misalkan masuk ke ruang pemeliharaan, misalkan ada beberapa alat-alat pemadam kebakaran itu ada yang distandarisasi gitu. Kapan ini kalau kayak alat ukur itu dikalibrasi lah ya. Jadi ada checklistnya. Yang saya tahu itu untuk standar kebersihan itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan seperti itu. Jadi semua bukan hanya itu, standarnya mulai dari kebersihan lantai, kaca, kemudian perawatan kloset segala macam. Idealnya kalau misalkan masuk ke POM kemudian masuk ke toilet itu ada jadwal kebersihannya. Kapan dibersihkan itu. Begitupun gedung. Jadi kalau untuk gedung itu ada item-item apa saja yang perlu apa saja perawatannya sehingga sistem utilitas di gedung tersebut selalu berjalan dengan baik begitu. Kalau berbicara hidran airnya tersedia atau tidak gitu, pompanya jalan atau tidak, itu ada checklistnya. Jadi masing-masing perawatan, masing-masing item tersebut itu ada kapan harus diperiksa. Tentunya itu menyeluruh gitu ya. Begitu ya Yusuf ya. Terima kasih banyak, Pak. Boleh Pak Arif minta satu penjelasan lagi, Pak? Boleh. Ini Pak untuk kapan kadaluarsanya, bukan kadaluarsa siapa ya? Berapa durasinya kalau misalkan fire extinguisher itu dilakukan atau pengecekan gitu, Pak? Fire extinguisher, Pak. Wah, kalau itu berarti standarnya biasanya dikeluarkan oleh kementerian ya, biasanya ya. Masa kadaluarsanya yang kalau saya lihat ada yang 2 tahun. Jadi di sana biasanya ada kartunya ya, kartu kendalinya ya. Iya Pak,
ada Iya, semacam kartu checklist yang kayak Bapak sampaikan. Iya. ada kartu Cuman kendali belum ya. tahu itu kapan gitu, waktu durasi pengecekan berikutnya gitu, Pak. Iya, sebenarnya ada, kalau saya baca referensi ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun bahkan. Jadi tergantung spesifikasinya juga mungkin. Tergantung spesifikasinya yang jelas. Jangan, karena begini, yang namanya kebakaran itu kan, musibah kebakaran itu tidak pernah tahu kapan akan terjadi ya. Tidak pernah tahu. Nah, utilitas bangunan ini fungsinya adalah untuk menghindari atau mencegah atau mengurangi hal-hal tersebut. Jadi memang pengecekan berkala itu memang wajib sebenarnya kalau untuk gedung, wajib dilakukan sehingga kita mengetahui kapan alat-alat tersebut kadaluarsanya, kalau katakanlah itu kadaluarsa atau berjalan atau tidaknya. Nah, banyak terjadi kebakaran kalau kita lihat-lihat berita akibat konsleting gitu pada saat akan menggunakan alat-alat pemadam kebakaran, pompanya tidak berjalan, airnya tidak itu karena memang tidak dipelihara, tidak ada pemeliharaan sehingga akan menyulitkan proses pemadaman kebakaran. Ini sebenarnya balik lagi ke manajemen, bagaimana manajemen maintenance di gedung tersebut gitu kan. Kalau sudah melaksanakan, karena ada manajemen pemeliharaan gedung itu ada tersendiri. Itu terkait itu pemeliharaan utilitas. Jadi bukan hanya pemadam kebakaran saja, lift juga ada pemeliharaannya, pengecekan kabel, selingnya, segala macam. Gondola yang saya sebutkan tadi juga sama seperti itu, motornya berjalan dengan baik, kemudian bebannya masih bisa bekerja dengan baik seperti itu. Banyak sekali checklist untuk yang saya ketahui untuk manajemen pemeliharaan gedung. Jadi terkait dari mulai bukan hanya kebersihan, tetapi utilitas yang diterapkan di gedung tersebut berjalan baik atau tidak. Jadi kalau misalkan tidak dilakukan pengecekan secara berkala, ya kita tidak akan tahu alat itu berfungsi atau tidak. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Arif. Baik, Pak Arif. Ini Tadi, kebetulan ada satu lagi nih. oh Dari iya, kemana? plumbing ya, masalah septic tank ya untuk hotel ya. Iya, Pak. Aji. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau septic tank memang jadi bukan septic tank ya, septic tank ya nyebutnya ya. bahasa di lapangan memang septic tank gitu ya. Jadi memang tadi yang Aji sebutkan 1,5 berapa tadi? 1,5 ke 1 meter, Pak. Oke, itu kedalaman berapa itu sebenarnya ada perhitungannya ya. Untuk rumah itu ada perhitungannya. Jadi rumah tersebut terdiri dari berapa orang gitu ya. Nah, biasanya kalau saya merencanakan rumah itu ada berapa orang penghuninya, kemudian aktivitasnya seperti apa. Biasanya kan pagi-pagi itu pada ngantri gitu ya. Kalau 5 orang gitu, ngantri semua di kamar mandi, berarti kan kamar mandinya harus ada 2 ya, supaya untuk mencegah antrian yang terlalu panjang kayak gitu-gitu. Nah, dimensi yang tadi Aji sebutkan itu sebenarnya ada studinya, berapa dia buangan airnya per orang itu, untuk mandi dia juga menghabiskan berapa kubik gitu kan, nanti dikali banyaknya penghuni. Nah, untuk sistem hotel tersendiri juga sama, itu ada perencanaannya, ada hitungannya. Jadi nanti distudi dari jumlah kamar atau jumlah penghuninya, berapa pengelola hotelnya, berapa tamunya, kita standarisasi, kita asumsikan misalkan satu kamar itu tamunya misalkan kan ada klasifikasinya ya kamar itu ya. Dari untuk 2 orang gitu kan, 2 bed, ada untuk keluarga gitu kan. Nah, itu tentunya ada studi tersendiri sehingga kapasitas septic tank yang direncanakan itu sesuai dengan penghuninya. Jadi
Itu untuk mengatasi begini, pada saat sebuah hotel itu tamunya banyak, gitu ya, tamunya banyak, asumsinya misalkan untuk kapasitas hotel tersebut menampung 500 orang. Pada saat semua kamar banyak ditambah pengelola mandi di waktu yang sama, gitu ya, pagi misalkan, septic tank tersebut harus mampu menampung buangan dari kamar mandi tersebut. Seperti itu, jadi tidak overload. Tentu semua direncanakan. Ya, ada hitungannya. Ya, gitu ya aja ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Pak Arif. Tapi tadi ada yang Raisen lagi tadi. Siapa ya? Cuman sudah enggak ini. Siapa dari Guntur ya? Guntur Purnama. Iya, Pak. Mau jadi nanya enggak? Oh iya, Pak. Mau nanya, Pak. Mangga. No. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arif mau tanya, Ya. ini seputar dasar ya, Pak. Cuman sampai sekarang saya juga masih bingung, Pak, soal kekuatan dari bata merah sama batako, Pak. Oke. Itu, Kekuatan Pak. bata merah dan batako. Ya. Itu kan masih ini, Pak. Saya masih bingung ya. Kalau dari tukang katanya seperti ini, terus kalau dari insinyur seperti itu gitu, Pak. Menurut Bapak sendiri kekuatan dari pembuatan rumah mending kekuatan di bata merah atau di batako? Begitu, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. siap. Ini di sini ada supplier batako sama bata merah nggak nih? Jadi begini, berarti lebih ke kekuatan setelah diolah ya, bukan kekuatan dari material sebelum diolah berarti ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, seperti itu, Pak. Begini, kalau untuk batako dengan bata merah gitu ya, saya akan menjawabnya dari segi utilitas ya. Dari segi utilitas. Jadi kalau dari segi utilitas batako itu karena dibuatnya dari semen, dia akan kemudian ketebalannya juga lebih tebal. Dari pengkondisian ruangan dia akan sangat lambat. Jadi kalau misalkan begini, kalau misalkan siang itu si ruangan itu akan terlalu cepat menerima membuat ruangan tersebut panas. Kemudian kalau malam juga itu akan terlalu cepat untuk ruangan tersebut dingin. Berbeda dengan bata karena material bata itu kan dari tanah ya, dari tanah itu. Dia sangat baik menerima perubahan pengkondisian udara dari luar ke dalam gitu. Nah, kalau untuk kuat atau tidaknya sebenarnya dua-duanya juga sama kuat, sama saja gitu. Nah, justru yang paling menjadi perhatian antara bata dengan batako itu di nilai ekonomis, kemudian kecepatan kerja, dan yang terakhir estetika mungkin. Kalau bata itu kan dimensinya 20 kali 12 ya, kecil. Kalau batako itu 40, ada yang 40 ya, 40 kali 20. Dari segi pemasangan, batako memang lebih cepat karena dimensinya gede tuh. Dimensinya gede, lebih cepat. Kalau bata memang agak lama karena dimensinya kecil. Dan harganya pun batakonya juga harus dibedakan nih antara batako Majalengka dengan batako Tasik gitu ya. Beda kualitasnya itu. Jadi banyak faktor sebenarnya. Jadi kalau sudah menjadi dinding sebenarnya dua-duanya juga kuat sebenarnya. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pengkondisian di ruangan tersebut antara bata dengan batako. Itu. Kalau menurut sumber sumber dari bahan diskusi gitu ya. Sumber diskusi itu. Jadi bata ini lebih
lebih enak menyesuaikan pengkondisian udara di dalam ruangan. Gitu. Kalau kuat semuanya juga kuat. Memang harus dibuktikan dengan uji ya, dibuktikan dengan uji gitu. Disebut kuatnya seperti apa, disebut tidak kuatnya seperti apa. Jadi aman lah untuk supplier bata dan batako ini. Bilang batako bagus itu nggak bagus. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Arif. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita semuanya sebagai bagian dari hasil daripada pelatihan ini. Baik, Pak Arif tolong dikirim materinya. Nanti akan kita kirim di di sini di chat ya. Tapi saya ingin Anda semua berpartisipasi dulu sebentar. Satu ini saja mengisi mengisi yang ada di tampilan Anda. Ya, silahkan ini saya mau share link. Mohon dijawab di share link yang saya sudah bagikan di room chat ya. Nanti kita akan tampilkan di ini di di hasil yang sudah ada. Hasil sudah adanya bagaimana nanti kita tampilkan di PowerPoint yang saya akan tampilkan nih ya. Nanti berdasarkan dari jawaban-jawaban yang Anda tuliskan nih. Oke, sebentar ya. Ini share, copy link, kemudian paste. Kalau materi dikirim ke mana Pak Doni? Di ini aja Pak Arif, di di chat aja. Silahkan sebelum saya bagikan link absen, mohon dijawab dulu apa yang saya share di chat ya, di kolom chat. Nanti kita akan tahu sebagai bentuk dari ukuran apa yang sudah kita laksanakan hari ini untuk kita semuanya. Mangga silakan tolong dijawab, tolong diisi apa yang ada di kolom chat. Isian utilitas bangunan rumah Anda gitu ya. Silahkan diisi, nanti Anda sudah tahu sendiri apa yang paling banyak dijawab oleh Anda semuanya di sana. Saya kirim ulang pertanyaannya to everyone. Nah, silahkan ya. Sudah saya kirim di kolom chat kesediaannya untuk menjawab apa yang Anda tuliskan di sana. Silakan ya. Kemudian Anda submit. Nah, setelah disubmit, insya Allah di tempat Anda semuanya ini akan terlihat nih nanti jawabannya. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat oleh Anda semuanya. Mangga. Nih, apakah sudah ada yang menjawab atau belum nih? Nampaknya belum ada yang menjawab ini ya. Oke, pertanyaannya sederhana. Apa yang sebutkan utilitas bangunan yang ada di rumah Anda ya. Mohon dibantu dijawab. Sudah ada yang jawab nih nampaknya.
Bisa dilihat ada yang menyebutkan sistem udara, perpipaan dan sanitasi. Aduh, rumahnya sudah punya pipa dan sanitasi ini. Oke, bagus. Ada yang jawab AC, ada yang jawab lampu. Kira-kira apa lagi nih? Mangga. Baru sedikit orang yang menjawab nih. Silahkan. Ada yang menjawab pompa air, transfer, air condition. Mudah-mudahan terlihat oleh Anda semuanya. Sistem pencahayaan, sistem ventilasi. Kemudian penghawaan. Aduh, penghawaan apa itu penghawaan, Pak Arif? Kran, ada yang menyebutkan kran juga ini. Kemudian apa lagi nih? Jakarta, apa itu Jakarta? Apa Pak Arif hubungan antara utilitas bangunan dengan Jakarta ini Pak Arif? Rumahnya di Jakarta, Meren. Sistem AC, pompa banyak nih ya, mulai banyak yang menjawab. Oke. Token, token. Toren, udah ada toren Pak Arif. Ya. Pembuangan limbah, oke. Waduh hebat, rumahnya sudah punya pembuangan limbah nih. Kemudian tempat, waduh tempat hiburan segala. Sebutkan utilitas bangunan rumah Anda. Padahal kan yang ditanyanya rumah aja nih. Di rumah itu utilitasnya apa saja. Sampai ada tempat hiburan segala Pak Arif. Berarti kalau kita yang mengabangun rumah teh kudu aya iya taman bermain Pak Arif. Betul, Pak. Ada sistem transportasi juga. Oke, ya. Ini merupakan bagian dari bentuk evaluasi lah ya, evaluasi dari akhir materi, kemudian apa yang sudah Anda simak dan seterusnya, kemudian bisa menjawab ya, itu adalah merupakan bukti ya, bukti buat Anda semua bahwa selama kegiatan berlangsung kita concern, kita melihat, kita mendengarkan apa yang disampaikan di materi dan seterusnya. Nah, mengenai betul atau tidaknya mangga ini Pak Arif dengan berbagai macam jawaban utilitas bangunan rumah Anda, rumah ya, bukan gedung ya. Ya, artinya berarti paling banyak adalah sistem pencahayaan ya, Pak Doni ya. Yang paling tengah Pak Arif, betul. Ya, artinya semua mahasiswa di rumahnya sudah memakai lampu gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Menarik sekali dan merupakan ukuran tidak hanya buat kami, tapi tentu saja buat Anda semua. Oke, selamat kepada yang 3 orang. Mohon maaf kepada yang 4 orangnya. Seharusnya kami sediakan 2, tetapi kita sediakan 3. Yang keempatnya nanti saja, ya nanti saja besok lagi lah ya. Nanti tolong dituliskan di chat siapa namanya, kemudian nomor teleponnya, nanti akan ada yang menghubungi dan memberikan Anda kuota data ya. Nomor apa itu namanya. Pokoknya kuota data yang bisa Anda isikan nanti di nomor teleponnya masing-masing. Baik, terima kasih Pak Arif. Ada yang mau disampaikan lagi? Sedikit, jadi tentang utilitas bangunan ini sebenarnya cukup luas dan bukan hanya bisa dipelajari oleh bidang teknik sipil saja, tetapi hampir semua bidang lah. Dari kalau kita di Unma ini ada di teknik, ada industri, ada mesin, kemudian ada informatika. Nah, untuk perkembangan bangunan-bangunan saat ini, terutama dari informatika itu rumah-rumah dengan teknologi tinggi seperti otomatisasi, begitu kita masuk ke rumah pintu sudah terbuka gitu, hanya dengan berbicara saja menyebutkan air gitu, keran sudah bisa
nyala sendiri, hal seperti itu bisa diterapkan gitu. Jadi sangat menarik sebenarnya untuk dipelajari dan dikolaborasikan ketika 4 prodi ini untuk untuk di sana saling berbagi, saling mengisi dari mesin mungkin tadi pengisian udara secara otomatis, semuanya otomatisasi sekarang sedang booming-boomingnya pada bangunan gitu ya. Jadi luas sekali dan diskusinya bisa panjang ini. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Teknik, selamat datang, saya ucapkan selamat datang. Mari kita bangun diskusi kalau materi ini menarik gitu ya. Mudah-mudahan nanti jadi sebuah program unggulan di Fakultas Teknik yang terdiri dari beberapa kolaborasi ke 4 prodi gitu ya. Itu dari saya Pak Doni. Siap, Pak Arif. Terima kasih atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semuanya di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Silahkan bagi yang tadi mengisi berhasil menjawab. Ketiga orang penanya yang bertanya, ketiga orang penanya tadi 1, 2, 3 silahkan untuk mengisi di chat. Nanti akan ada yang menghubungi semuanya dan yang keempat, mohon maaf Bapak Guntur untuk hari ini ada sedikit telat ngacungnya, jadi ya untuk 3 orang saja. Nanti mungkin besok lah ya. Terima kasih. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga semuanya kita Alhamdulillahirobbilalamin. sehat walafiat. Silahkan diisi absennya ya. Untuk materi hari ini, sudah sehingga saya nanti kirim di chat. untuk materi. nanti agar bisa untuk terdaring. Bisa memang kan ya, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Arif. Apakah akan Amin, Pak. Waalaikumsalam. Salam. Ibu ngarak 2 orang lain bener. Di ilunya jeung budak atuh. Yang teh kan Terima kasih, budak Pak Arif. kan emang geus kelahiran. Ya entos. Didaftarkan aja nih. Ya acan. Akan lagi yang baru kan di Pak itu. Pembaruan tapi terus jadi terus beres. See you next time.